Ibumu meninggal terus kenapa? Percuma nangis. Ibumu nggak bakal hidup lagi. Cepat masak, teman-temanku mau datang. Itulah kalimat pertama yang diucapkan suamiku, Arman. Tepat 2 jam setelah aku pulang dari pemakaman ibu. Suamiku memaksaku melayani pestanya tepat di hari kematian ibuku. Sampai seorang pria datang dan berkata pada suamiku, "Semua orang di dunia bisnis mengenal siapa mertuamu, kecuali kamu." Sejak malam itu, semuanya berubah. Suara mesin mobil yang dimatikan terdengar begitu nyaring di tengah keheningan garasi rumah kami. Siang itu matahari bersinar terik, seolah mengejek hatiku yang sedang dilanda mendung paling kelabu. Baru 2 jam yang lalu aku meninggalkan pemakaman umum, tempat di mana tubuh kaku Ibu Ratna, satu-satunya orang tua yang kumiliki, disatukan dengan tanah merah yang basah. Aroma bunga Kamboja dan tanah basah seakan masih menempel di ujung hidungku, bercampur dengan rasa asin air mata yang sudah mengering di pipi. Aku melangkah turun dari mobil dengan kaki yang terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakiku. Rasanya aku ingin langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan memeluk bantal guling peninggalan ibu untuk menumpahkan sisa tangis yang masih menyesakkan dada. Namun belum sempat tanganku menyentuh gagang pintu rumah, suara Arman memecah keheningan dengan nada yang tidak sabar. Arman melirik jam tangan mahalnya dengan kening berkerut. Dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan ibu mertua. Wajahnya tidak menyeratkan kesedihan sedikit pun. Justru ada kilatan antusiasme dan kegelisahan yang aneh di matanya. Dia bergegas membuka bagasi mobil, mengeluarkan beberapa kantong belanjaan besar yang entah kapan dia beli. Aku hanya berdiri mematung di teras, menatap kosong ke arah pot bunga melati kesayangan ibu yang kini mulai layu karena tidak disiram sejak pagi. Arman meletakkan kantong-kantong itu di lantai teras dengan kasar, menimbulkan bunyi gaduh yang membuat kepalaku semakin pening. Dia menatapku tajam, seolah menuntutku untuk segera bergerak dan berhenti memasang wajah duka. Aku mencoba mengabaikan sikap dinginnya dan berniat melangkah masuk untuk beristirahat. Tubuhku lelah luar biasa. Bukan hanya karena fisik yang terkuras mengurus jenazah ibu sejak semalam, tetapi juga batin yang hancur lebur. Namun langkahku terhenti ketika Arman mencengkeram lenganku dengan kuat. Dia menarikku agar menghadapnya. Tatapannya dingin dan penuh tuntutan. Dia berkata bahwa aku tidak boleh istirahat sekarang karena 2 jam lagi tamu-tamu penting dari kantornya akan datang. Dia mengingatkan bahwa hari ini adalah hari perayaan promosi jabatannya yang sudah lama dia tunggu, dan dia sudah mengundang semua rekan tim serta atasan divisinya untuk makan-makan di rumah. Aku terbelalak mendengar ucapannya. Mulutku terasa kaku. Sulit dipercaya bahwa suamiku sendiri bisa begitu tidak punya hati. Bagaimana mungkin dia memikirkan pesta dan hura-hura di saat tanah kuburan ibuku bahkan belum kering? Dengan suara parau dan bergetar, aku menolak permintaannya. Aku memohon padanya untuk membatalkan acara itu, atau setidaknya memindahkannya ke tempat lain. Aku bilang padanya bahwa rumah ini masih berduka. Bahwa aku tidak sanggup mendengar tawa dan musik keras di saat hatiku sedang menangis. Aku mencoba menyentuh hati nuraninya, mengingatkan dia tentang kebaikan ibu semasa hidup yang selalu membela Arman ketika dia kesulitan. Tentang bagaimana ibu selalu menyisihkan uang pensiunnya untuk membantu kami. Namun kata-kata itu justru memicu amarah Arman. Wajahnya memerah padam. Cengkeramannya di lenganku semakin kuat hingga rasanya tulangku remuk. Di teras rumah itu, dia membentakku dengan suara keras yang mungkin terdengar oleh tetangga sebelah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sembilu yang menyayat luka yang sudah menganga. Dia berteriak bahwa ibuku sudah meninggal dan tidak ada gunanya ditangisi terus-menerus. Dia mengatakan dengan lantang kalimat yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Dia bilang bahwa percuma aku menangis karena ibu tidak akan hidup lagi. Dia memerintahkan aku untuk segera melayani para tamu, menyiapkan makanan terbaik, dan jangan sampai membuat mereka kecewa hanya karena wajahku yang murung. Arman mendorong tubuhku hingga aku terhuyung ke belakang dan hampir menabrak dinding. Dia melemparkan kantong belanjaan berisi bahan makanan mentah ke arahku. Isinya berhamburan sedikit keluar. Ada daging ayam, sayuran, bumbu dapur, dan aneka minuman botol. Dia memberiku ultimatum bahwa dalam 2 jam seluruh rumah harus bersih dari suasana duka. Meja makan harus penuh dengan hidangan lezat, dan aku harus tampil rapi untuk menyambut tamu-tamunya. Setelah mengatakan itu, dia melenggang masuk ke kamar mandi sambil bersiul, meninggalkan aku yang terduduk lemas di lantai teras dengan air mata yang kembali deras mengalir.
Aku memunguti bahan makanan itu satu persatu dengan tangan gemetar. Rasanya ingin sekali aku lari dari rumah ini, pergi sejauh mungkin. Tapi wasiat terakhir ibu terngiang di telingaku. Ibu selalu berpesan agar aku menjadi istri yang patuh dan menjaga keutuhan rumah tangga. Ibu selalu percaya bahwa Arman adalah lelaki baik yang mungkin hanya sedang hilaf. Demi menghormati ingatan ibu, aku memaksakan diriku untuk berdiri. Aku membawa semua belanjaan itu ke dapur. Dapur ini adalah tempat favorit ibu. Di sudut sana, ibu biasa duduk sambil memotong bawang, bercerita tentang masa mudanya. Kini dapur ini terasa begitu sunyi dan dingin. Mulailah aku bekerja seperti robot yang kehilangan jiwa. Aku mencuci beras dengan air dingin yang menusuk tulang. Pikiranku melayang ke momen saat aku memandikan jenazah ibu tadi pagi, kulit ibu yang dingin, wajahnya yang damai. Air mataku menetes masuk ke dalam panci beras bercampur dengan air cucian. Aku menyeka wajahku kasar dengan lengan baju, berusaha agar air mata ini berhenti. Tapi sia-sia. Semakin aku mencoba menahannya, semakin deras ia keluar. Aku mulai memotong bawang dan cabai. Bau bumbu yang menyengat membuat mataku semakin perih. Tapi rasa perih itu tidak sebanding dengan rasa sakit di dadaku. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar ritmis, seolah menghitung detik-detik menuju neraka pesta yang akan segera dimulai. Setelah urusan dapur mulai berjalan, aku beralih ke ruang tamu. Arman meminta agar ruangan ini terlihat luas dan mewah. Aku harus menggeser sofa-sofa berat sendirian karena Arman sedang sibuk mematut diri di depan cermin kamar. Aku menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih, tapi Arman bilang masih ada debu. Aku mengepel lantai dengan punggung yang terasa mau patah. Setiap kali aku melihat foto ibu yang terpajang di dinding ruang tamu, hatiku teriris. Arman sempat menyuruhku menurunkan foto itu agar tidak merusak suasana pesta. Tapi aku menolaknya dengan tatapan tajam, satu-satunya perlawanan yang bisa kuberikan. Akhirnya dia membiarkan foto itu tetap di sana, meski dengan gerutuan panjang. Waktu berjalan begitu cepat dan kejam. Aroma masakan mulai memenuhi seisi rumah. Aku memasak opor ayam, rendang, dan sambal goreng hati. Menu-menu yang seharusnya disajikan untuk lebaran atau syukuran penuh berkah, bukan untuk pesta di atas duka. Keringat dingin bercucuran di pelipisku. Bajuku basah oleh keringat dan cipratan air cucian piring. Aku menata piring-piring keramik di atas meja makan panjang. Piring-piring ini adalah hadiah pernikahan dari ibu. Tangan ibu yang keriput pernah membelai piring ini saat memberikannya padaku. Kini piring-piring ini akan dipakai oleh orang-orang yang tidak peduli pada kematiannya. Arman keluar dari kamar dengan pakaian rapi dan wangi parfum yang menyengat. Dia terlihat gagah dan penuh percaya diri. Dia menginspeksi pekerjaanku layaknya seorang mandor kejam. Dia mencicipi sedikit kuah opor lalu mengangguk sekilas tanpa mengucapkan terima kasih. Dia justru mengomentari penampilanku yang masih berantakan. Dia membentakku lagi, menyuruhku segera mandi dan ganti baju. Dia tidak mau teman-temannya melihat istrinya seperti pembantu yang lusuh. Dia menekankan bahwa aku harus tersenyum, harus ramah, dan harus melayani apapun permintaan tamunya. Dia tidak mau mendengar satupun keluhan atau melihat satu tetes air mata saat tamu datang. Aku menyeret langkahku ke kamar mandi. Di bawah guyuran air shower, aku menangis sejadi-jadinya. Suara air menyamarkan isak tangisku yang pilu. Aku menggosok tubuhku kuat-kuat, seolah ingin menghilangkan jejak kesedihan yang melekat. Namun kesedihan itu bukan di kulit, melainkan di dalam darah dan napasku. Setelah mandi, aku mengenakan pakaian sederhana yang sopan. Aku tidak memakai riasan wajah karena tidak ada bedak yang bisa menutupi bengkak di mataku. Aku memandang pantulan diriku di cermin. Wajah itu pucat. Mata itu redup dan dikelilingi lingkaran hitam. Itulah wajah seorang anak yang kehilangan ibunya. Wajah yang dipaksa memakai topeng kebahagiaan demi ego suaminya. Saat aku keluar dari kamar, Arman sudah berdiri di dekat pintu depan. Dia menatapku sinis, berkomentar bahwa wajahku masih terlihat menyedihkan. Tapi dia tidak punya waktu lagi untuk menyuruhku berdandan. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena gembira, tapi karena cemas. Tamu pertama telah datang. Pesta neraka ini akan segera dimulai. Pintu rumah terbuka lebar dan seketika itu juga ketenangan di rumah kami lenyap tak berbekas. Rombongan teman-teman kantor Arman masuk dengan riuh rendah.
membawa serta aroma parfum yang bermacam-macam dan suara tawa yang memekakkan telinga. Mereka masuk tanpa permisi. Sepatu-sepatu mereka menghentak lantai yang baru saja kupel dengan susah payah. Tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan bela sungkawa. Mungkin Arman memang tidak memberitahu mereka. Atau mungkin bagi mereka kematian seorang ibu tua bukanlah hal penting untuk merusak suasana pesta. Mereka langsung menyebar ke ruang tamu dan ruang tengah, mengagumi perabotan rumah dan memuji keberhasilan Arman yang baru saja naik jabatan. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan berisi gelas-gelas minuman sirup jeruk dingin yang sudah kusiapkan. Arman dengan sigap memperkenalkan aku kepada mereka bukan sebagai istri yang sedang berduka, melainkan sebagai nyonya rumah yang siap melayani. Beberapa dari mereka mengangguk sopan, tapi tatapan mereka kosong. Hanya sekilas melihatku lalu kembali asyik mengobrol dengan Arman. Arman terlihat sangat menikmati momen itu. Dia menjadi pusat perhatian, menceritakan lelucon-lelucon garing yang disambut tawa berlebihan oleh bawahan-bawahannya. Setiap kali gelak tawa mereka meledak, hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Tawa mereka terdengar sangat kontras dengan suasana hatiku yang hancur. Rasanya seperti ada pesta topeng di tengah kuburan. Tugas pertamaku dimulai. Arman memberi kode dengan matanya agar aku segera mengedarkan minuman. Aku melangkah pelan, menyodorkan nampan ke setiap tamu. Tanganku gemetar menahan berat nampan dan juga menahan emosi. Salah satu teman Arman, seorang pria bertubuh tambun, mengambil gelas tanpa melihat ke arahku. Dia sibuk berbicara tentang proyek baru yang akan mereka kerjakan. Gelas-gelas itu berpindah tangan dengan cepat. Aku harus bolak-balik ke dapur untuk mengisi ulang teko dan mengambil camilan. Kakiku yang lelah karena berdiri berjam-jam di pemakaman tadi kini terasa semakin nyeri. Tapi aku tidak berani duduk. Arman selalu mengawasiku dari kejauhan dengan ekor matanya, memastikan aku tidak menganggur sedetik pun. Suasana semakin ramai ketika rombongan kedua datang. Di antara mereka ada sosok wanita yang sangat mencolok. Namanya Livia. Dia adalah rekan kerja Arman yang sering disebut-sebut Arman di rumah karena prestasinya. Tapi aku bisa merasakan ada hal lain dari cara Arman menatapnya. Livia masuk dengan gaya yang sangat percaya diri, seolah dia adalah pemilik rumah ini. Dia menyapa Arman dengan akrab, bahkan terlalu akrab, menyentuh lengan Arman sambil tertawa renyah. Arman tampak sangat senang dengan kehadiran Livia. Wajahnya berseri-seri, berbeda saat dia menatapku tadi. Livia kemudian menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Tidak ada senyum ramah di bibirnya saat melihatku. Hanya seringai tipis yang menyebalkan. Arman segera menggiring Livia dan beberapa teman dekatnya ke sofa utama, tempat yang paling nyaman. Dia memanggilku dengan suara keras, menyuruhku membawakan piring makan untuk Livia. Katanya Livia adalah tamu spesial yang harus dijamu dengan baik. Aku menelan ludah, menahan rasa perih di hati. Aku mengambil piring, menyendokkan nasi dan lauk yang sudah kumasak dengan air mata tadi. Opor ayam, rendang, dan sambal goreng hati tertata rapi di piring. Aku membawanya ke hadapan Livia dengan sopan. Livia menerimanya tanpa mengucapkan terima kasih. Dia hanya melirik sinis dan mulai makan sambil terus berbincang dengan Arman, mengabaikan keberadaanku yang masih berdiri menunggu instruksi selanjutnya. Insiden itu terjadi begitu cepat. Saat aku hendak berbalik menuju dapur untuk mengambil tisu, tiba-tiba terdengar bunyi piring jatuh yang sangat keras. Prang! Suara pecahan keramik beradu dengan lantai membuat seluruh ruangan hening seketika. Semua mata tertuju ke arah sofa utama. Aku menoleh dan melihat piring yang tadi kuberikan pada Livia sudah pecah berantakan di lantai. Nasi dan kuah opor yang berminyak mengotori karpet kesayangan ibu. Livia berdiri dengan wajah kaget yang dibuat-buat lalu menatapku dengan tatapan menuduh. Dia berteriak dengan nada tinggi, mengatakan bahwa aku menaruh piring itu tidak benar sehingga tersenggol tangannya. Padahal aku yakin sekali aku sudah memberikannya dengan benar ke tangannya. Arman langsung bereaksi. Bukannya bertanya apa yang terjadi atau mengkhawatirkan pecahan piring yang mungkin melukai kaki. Dia malah membentakku di depan semua orang. Dia memarahiku dengan kata-kata kasar, menyebutku ceroboh dan tidak becus melayani tamu. Wajahku panas. Malu dan sakit hati bercampur menjadi satu. Air mata yang sudah kutahan sekuat tenaga kembali mendesak keluar. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa Livia yang menjatuhkannya. Tapi tatapan mata Arman yang nyalang membuat nyaliku ciut. Aku tahu jika aku membantah,
dia akan semakin marah dan mempermalukanku lebih parah lagi. Livia di sisi lain memasang wajah seolah-olah dia adalah korban, sambil mengibaskan kakinya yang terkena sedikit cipratan kuah, mengeluh bahwa sepatunya kotor. Dengan sisa harga diri yang ada, aku berlutut di lantai. Aku memunguti pecahan piring tajam itu satu persatu dengan tangan kosong. Beberapa tamu melihatku dengan tatapan kasihan, tapi tidak ada yang berani bergerak membantu karena takut menyinggung Arman yang sedang marah. Livia masih terus mengeluh tentang sepatunya sambil menyuruhku membersihkan noda di karpet dengan cepat agar tidak bau. Aku mengambil kain lap, menunduk di dekat kaki Livia, menggosok noda kuah opor itu sambil menahan isak tangis agar tidak terdengar. Rasanya derajatku diinjak-injak begitu rendah. Di rumah ibuku sendiri, di hari kematian ibuku, aku diperlakukan lebih rendah daripada pelayan oleh suamiku dan teman wanitanya. Setelah lantai bersih, Arman menyuruhku ke dapur dan tidak keluar dulu sampai emosinya reda. Aku berjalan ke dapur dengan langkah gontai, membawa pecahan piring yang menjadi saksi bisu kehancuranku hari ini. Di dapur, aku bersandar pada wastafel, membiarkan air keran mengalir deras untuk menyamarkan suara tangisku yang akhirnya pecah. Aku menangis sejadi-jadinya, memanggil nama ibu dalam hati. Ibu, lihatlah anakmu. Kenapa ibu pergi secepat ini? Aku tidak kuat. Rasa lelah fisik dan mental membuat kepalaku berputar. Namun belum sempat aku menenangkan diri, Arman sudah muncul di pintu dapur. Dia tidak datang untuk minta maaf. Dia datang untuk menyuruhku memotong buah karena tamu-tamu ingin pencuci mulut. Aku menghapus air mataku kasar dengan tangan yang masih gemetar sisa menangis. Aku mengupas buah-buahan. Arman kembali ke ruang tamu. Tak lama kemudian, suara tawa kembali membahana. Musik diputar lebih kencang. Mereka seolah lupa insiden tadi, atau memang tidak peduli. Mereka makan, minum, dan bersenda gurau di atas penderitaanku. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Langit di luar mulai meredup. Seiring dengan redupnya harapanku akan adanya sedikit saja empati dari suamiku. Aku membawa piring buah ke ruang tamu, meletakkannya di meja dengan kepala tertunduk, berusaha menghindari tatapan mata Livia yang penuh kemenangan. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk pesta yang menyesakan itu, terdengar suara mesin mobil yang sangat halus berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan suara mobil biasa, melainkan suara mesin mobil mewah yang berwibawa. Beberapa tamu yang duduk di dekat jendela melongo keluar dan seketika terdiam. Mereka berbisik-bisik, wajah mereka berubah tegang. Arman yang sedang tertawa lepas sambil memegang gelas sirup langsung terdiam. Ketika melihat siapa yang turun dari mobil itu, sebuah sedan hitam mengilap, jenis mobil yang hanya dimiliki oleh para petinggi perusahaan besar. Seorang sopir berseragam turun dan membukakan pintu penumpang belakang dengan takzim. Suasana pesta yang tadinya riuh mendadak senyap. Seolah ada tombol bisu yang ditekan. Musik dimatikan oleh salah satu teman Arman yang panik. Semua orang berdiri dari duduknya dengan sikap hormat yang canggung. Dari pintu depan yang terbuka, masuklah sosok pria parubaya dengan setelan jas rapi dan aura kepemimpinan yang sangat kuat. Itu adalah Pak Surya, pemilik perusahaan tempat Arman bekerja. Sang big boss yang sangat disegani. Arman pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka atasan tertingginya akan datang ke rumahnya. Apalagi dia merasa tidak mengundangnya karena merasa tidak selevel. Pak Surya melangkah masuk dengan wajah datar. Matanya menyapu seisi ruangan yang penuh sesak dan berantakan oleh sisa pesta. Lalu tatapannya berhenti tepat di mataku yang bengkak dan merah. Keheningan yang melanda ruang tamu kami terasa begitu mencekam, berbanding terbalik dengan kebisingan pesta yang baru saja terjadi beberapa detik lalu. Sosok Pak Surya berdiri di ambang pintu, memancarkan aura wibawa yang membuat nyali siapapun menciut. Beliau mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang terlihat sangat mahal, kontras dengan kemeja-kemeja batik atau kasual yang dikenakan oleh teman-teman Arman. Rambutnya yang mulai memutih tertata rapi, dan tatapan matanya tajam menyapu seluruh ruangan, seolah sedang melakukan inspeksi mendadak di kantor cabang yang bermasalah. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya garis rahang yang tegas dan ekspresi datar yang sulit ditebak. Arman yang tadinya berdiri tegak dengan dagu terangkat sombong, kini tubuhnya terlihat menyusut. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah padaku atau tertawa lepas bersama teman-temannya kini berubah pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Tangannya yang memegang gelas gemetar hebat, hingga isinya sedikit tumpah.
Arman buru-buru meletakkan gelasnya di meja terdekat dengan gerakan canggung nyaris menjatuhkannya. Dia merapikan kerah kemejanya dengan gugup, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan dirinya yang hancur berantakan. Dengan langkah tergesa-gesa dan sedikit terhuyung, Arman berjalan mendekati Pak Surya. Dia membungkuk sedikit, sebuah gestur hormat yang berlebihan dan terasa menjilat. Suaranya terdengar pecah saat dia menyapa atasan tertingginya itu. Arman berkata betapa terkejut dan terhormatnya dia atas kedatangan Pak Surya ke rumah sederhananya. Dia meminta maaf karena tidak mengirimkan undangan resmi, karena dia merasa acara ini hanyalah syukuran kecil-kecilan bersama tim divisi dan dia tidak berani mengganggu waktu berharga Pak Surya. Arman terus meracau. Kata-kata manis meluncur dari mulutnya tanpa henti, berusaha menutupi kepanikan yang melanda dirinya. Dia mempersilakan Pak Surya masuk lebih dalam, menawarkan kursi sofa paling empuk yang tadi diduduki Livia. Namun, Pak Surya tidak segera merespon sambutan hangat Arman. Beliau hanya mengangguk pelan, sangat pelan, tanpa memutus kontak matanya yang sedang mengamati sekeliling. Pak Surya melangkah masuk perlahan. Sepatunya yang mengilap berbunyi ritmis di lantai keramik. Para tamu lain otomatis membelah diri memberikan jalan, berdiri kaku seperti patung, takut melakukan kesalahan sekecil apapun di depan pemilik perusahaan tempat mereka menggantungkan nasib. Livia yang tadi duduk bak ratu di sofa utama langsung berdiri dengan sigap. Dia merapikan rambut dan bajunya, memasang senyum paling manis yang dia miliki, berharap bisa menarik perhatian sang bos besar. Livia bahkan sempat mengikut lengan Arman pelan, memberi kode agar Arman memperkenalkannya kepada Pak Surya. Namun Pak Surya seolah tidak melihat keberadaan mereka. Tatapannya justru tertuju pada dekorasi pesta yang norak, piring-piring kotor yang berserakan, dan sisa makanan yang belum sempat dibereskan. Arman semakin panik melihat respons dingin Pak Surya. Dia berusaha mencairkan suasana dengan menawarkan minuman dan makanan. Dia berteriak memanggil namaku. Namun kali ini suaranya tidak sekasar tadi, melainkan dibuat-buat lembut namun penuh tekanan. Dia memintaku untuk segera membawakan minuman hangat untuk Pak Surya. Mungkin teh atau kopi terbaik yang kami punya. Aku yang sedari tadi berdiri mematung di sudut ruangan dekat pintu dapur, tersentak kaget. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa sangat malu. Penampilanku saat ini jauh dari kata pantas untuk menyambut tamu sekelas Pak Surya. Bajuku sedikit basah karena cipratan air cucian piring. Mataku bengkak parah dan wajahku kusam tanpa riasan. Aku ingin sekali sembunyi. Lari ke kamar belakang dan tidak keluar sampai semua orang pergi. Tapi perintah Arman adalah hukum di rumah ini, apalagi di depan bosnya. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju dapur untuk menyiapkan teh. Tanganku gemetar saat memegang cangkir keramik terbaik yang tersisa di lemari. Pikiranku berkecamuk. Mengapa Pak Surya datang ke sini? Arman bilang dia tidak mengundangnya. Apakah ini kebetulan atau ada urusan pekerjaan mendesak? Saat aku menuangkan air panas, aku bisa mendengar suara Arman dari ruang tamu yang masih berusaha menjelaskan tentang pesta ini. Arman berbohong. Dia mengatakan bahwa pesta ini diadakan atas permintaan teman-temannya yang ingin merayakan keberhasilannya dan dia tidak enak menolak. Dia berusaha membangun citra sebagai pemimpin tim yang loyal dan dicintai bawahan. Aku tersenyum miris mendengar bualannya. Air mata kembali menetes ke dalam cangkir teh. Cepat-cepat aku menghapusnya. Aku tidak boleh menangis di depan tamu kehormatan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dada, lalu membawa nampan berisi secangkir teh hangat itu kembali ke ruang tamu. Saat aku kembali ke ruang tamu, suasana masih hening dan tegang. Pak Surya belum duduk. Beliau masih berdiri di tengah ruangan, menolak tawaran Arman untuk duduk di sofa. Arman terlihat semakin salah tingkah. Keringatnya kini bercucuran deras membasahi kerah kemejanya. Livia berdiri di samping Arman, mencoba ikut tersenyum ramah, tapi senyumnya terlihat kaku karena diabaikan. Ketika aku melangkah mendekat dengan nampan di tangan, tiba-tiba Pak Surya menoleh ke arahku. Gerakannya tajam dan terfokus. Tatapan matanya yang tadi dingin saat melihat Arman kini berubah menjadi sesuatu yang sulit kuartikan saat mendarat di wajahku. Ada keterkejutan, ada selidik, dan ada juga sorot iba yang mendalam. Langkahku terhenti seketika, terpaku oleh intensitas tatapan pria paruh baya itu. Jarak kami hanya tinggal beberapa meter. Arman yang menyadari Pak Surya sedang menatapku, buru-buru menyela. Dia melangkah menghalangi pandangan Pak Surya ke arahku,
Seolah-olah dia malu mengakui keberadaanku. Arman berkata dengan nada merendahkan bahwa aku hanyalah istrinya yang sedang membantu melayani tamu, dan meminta maaf jika penampilan istrinya kurang berkenan di mata Pak Surya. Arman bahkan menambahkan alasan bodoh bahwa aku sedang kurang enak badan sehingga wajahku terlihat pucat dan tidak segar. Dia mencoba mengalihkan perhatian Pak Surya kembali ke dirinya, berbicara tentang target penjualan bulan depan yang sudah dia lampaui. Namun upaya Arman sia-sia. Pak Surya sama sekali tidak mendengarkan ocehan Arman tentang angka penjualan atau strategi pemasaran. Pak Surya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat tegas agar Arman diam. Mulut Arman langsung terkatup rapat. Kalimatnya terputus di tengah jalan. Ruangan itu kembali sunyi senyap. Bahkan suara napas orang-orang pun terdengar tertahan. Pak Surya menggeser tubuhnya, melewati Arman yang mematung, dan berjalan lurus menghampiriku. Jantungku rasanya mau copot. Aku menundukkan kepala, tidak berani menatap mata beliau. Aku takut melakukan kesalahan yang bisa membuat Arman semakin marah atau bahkan dipecat. Tanganku yang memegang nampan gemetar semakin hebat hingga cangkir teh di atasnya berdenting pelan. Pak Surya berhenti tepat di depanku. Aroma parfum mahal yang elegan menguar dari tubuhnya, menutupi bau masakan yang menempel di bajuku. Tanpa diduga, Pak Surya mengulurkan tangannya, bukan untuk mengambil cangkir teh, tapi untuk menahan nampan yang hampir jatuh dari tanganku yang gemetar. Sentuhan tangannya tegas dan hangat, menyalurkan rasa tenang yang aneh. Beliau mengambil alih nampan itu dariku dan meletakkannya sendiri di meja terdekat. Sebuah tindakan yang membuat semua orang di ruangan itu terbelalak kaget. Seorang CEO besar, melayani tuan rumah. Arman hampir tersedak ludahnya sendiri melihat pemandangan itu. Livia menatap dengan mulut sedikit terbuka. Pak Surya kemudian kembali menatapku lekat-lekat. Dia tidak memedulikan tatapan bingung para tamu. Suaranya terdengar berat dan dalam ketika dia akhirnya mengucapkan satu kalimat tanya yang sederhana, namun menohok tepat ke jantung pertahanan emosiku. "Kenapa kamu menangis, Nak?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada kepedulian tulus seorang ayah. Dan seketika, tembok pertahananku yang sudah retak sejak pagi, runtuh. Pertanyaan Pak Surya menggantung di udara, berat dan menuntut jawaban. "Kenapa kamu menangis?" Kalimat itu bergema di telingaku, mengaduk-aduk emosi yang sudah kutekan sekuat tenaga demi menjaga nama baik suamiku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, berusaha menahan isak yang siap meledak. Mataku terasa panas. Pandanganku kabur oleh genangan air mata. Bagaimana aku harus menjawab? Jika aku jujur, Arman pasti akan murka. Jika aku berbohong, hatiku yang akan semakin hancur. Aku melirik sekilas ke arah Arman. Suamiku itu menatapku dengan mata melotot. Sebuah ancaman tersirat yang jelas. "Jangan bicara macam-macam." Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Dia memberi kode dengan gelengan kepala samar, menyuruhku untuk diam atau mencari alasan lain. Melihat aku yang hanya diam membisu sambil menunduk, Arman yang tidak sabar akhirnya menyambar pembicaraan. Dia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat sumbang dan dipaksakan. Dia melangkah maju mendekati Pak Surya, berusaha menepuk bahu bosnya itu, tapi mengurungkan niatnya di detik terakhir. Arman berkata dengan nada meremehkan, "Ah, maafkan istri saya, Pak Surya. Dia memang begitu, agak cengeng dan terlalu sensitif. Biasalah, perasaan wanita suka tidak menentu. Mungkin dia terharu karena Bapak datang ke sini, atau mungkin dia hanya lelah karena seharian memasak. Tidak ada apa-apa kok, Pak. Jangan dipikirkan." Arman mencoba mengerdilkan perasaanku. Mengubah kesedihanku menjadi lelucon atau kelemahan wanita yang wajar di matanya. Dia ingin menutup rapat fakta bahwa dia sedang berpesta di atas duka istrinya sendiri. Namun Pak Surya tidak semudah itu dikelabui. Beliau tidak ikut tertawa. Wajahnya justru semakin serius. Beliau perlahan memutar tubuhnya menghadap Arman. Tatapannya tajam, setajam mata elang yang sedang mengincar mangsa. "Arman," panggil Pak Surya dengan suara rendah namun menggelegar di keheningan ruangan. "Saya tidak bertanya padamu. Saya bertanya pada istrimu." Kalimat itu singkat, mematikan. Arman langsung terdiam 1000 bahasa. Wajahnya merah padam karena malu ditegur di depan bawahan-bawahannya. Livia yang berdiri di dekat Arman ikut menunduk, pura-pura sibuk membetulkan letak jam tangannya, tidak berani mengangkat wajah.
Keadaan berbalik. Kini Arman yang terlihat kecil dan tidak berdaya. Pak Surya kembali menoleh padaku. Ekspresinya melunak, memberikan ruang aman bagiku untuk bicara. Jawablah, Nak, jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Kata-kata Pak Surya seolah memberiku kekuatan baru. Kekuatan yang entah datang dari mana. Mungkin dari arwah ibu yang tidak terima anaknya diperlakukan semena-mena. Aku mengangkat wajahku perlahan. Aku melihat wajah Arman yang penuh ketakutan dan kemarahan. Tapi kali ini, rasa takutku padanya kalah oleh rasa sakit di hatiku. Aku teringat wajah damai ibu di liang lahat tadi siang. Aku teringat betapa ibu selalu ingin aku bahagia. Dan sekarang aku diperlakukan seperti budak di rumah peninggalan ibu. Sudah cukup. Aku tidak bisa lagi menutupi kebusukan ini. Dengan suara bergetar yang semakin lama semakin tegas, aku mulai membuka mulut. Maafkan saya, Pak Surya, jika penampilan saya mengganggu Bapak, ucapku mengawali. Suaraku parau. Saya menangis bukan karena saya cengeng, dan bukan karena saya terharu. Aku berhenti sejenak untuk menarik napas. Dadaku sesak luar biasa. Semua orang menatapku. Tamu-tamu yang tadi asyik makan kini meletakkan piring mereka. Suasana menjadi sangat hening sampai suara detak jam dinding pun terdengar. 2 jam yang lalu, baru 2 jam yang lalu, saya pulang dari pemakaman ibu saya. Pengakuan itu meluncur keluar bagaikan bom waktu yang meledak. Sontak terdengar suara tarikan napas kaget dari beberapa tamu. Mereka saling pandang dengan wajah horor. Beberapa dari mereka menutup mulut dengan tangan, menyadari betapa kejamnya situasi yang sedang mereka rayakan. Mereka makan dan tertawa, di rumah duka. Di hari pemakaman. Rasa bersalah mulai merayapi wajah-wajah teman kantor Arman. Mereka merasa tertipu karena Arman tidak memberitahu mereka tentang kematian ibuku. Livia terlihat paling gelisah. Dia mundur perlahan, mencoba menjauh dari pusat perhatian. Wajahnya pucat. Aku melanjutkan ceritaku tanpa mempedulikan reaksi mereka. Mumpung keberanian ini masih ada. Suami saya, Arman, memaksa saya untuk tetap mengadakan pesta ini. Dia bilang kematian ibu tidak penting, bahwa hidup harus terus berjalan, dan promosi jabatannya lebih berharga daripada masa berkabung saya. Suaraku bergetar, namun aku tidak berhenti. Dia menyuruh saya menghapus air mata, memasak semua hidangan ini, dan melayani teman-temannya sambil tersenyum. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Padahal tanah di makam ibu masih basah. Pak, bunga tabur di atas pusarannya belum layu. Tapi di sini, di rumah ini, musik dinyalakan keras-keras, dan saya dilarang bersedih. Air mataku kembali tumpah. Namun kali ini aku membiarkannya mengalir dengan kepala tegak. Aku telah menyuarakan kebenaran yang selama ini dicekik oleh ego suamiku. Arman tampak seperti orang yang tersambar petir. Dia membuka mulut hendak menyangkal, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia sadar, dia sudah tamat. Semua mata kini tertuju padanya dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Teman-teman kantornya yang tadi memujinya kini memandangnya seperti melihat monster. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa setegak itu pada istrinya sendiri? Bagaimana mungkin seseorang berpesta tepat setelah menguburkan mertuanya? Reputasi yang dibangun Arman bertahun-tahun hancur dalam hitungan detik. Pak Surya mendengarkan semua ceritaku tanpa berkedip. Wajahnya perlahan berubah. Dari ekspresi datar penuh wibawa, kini muncul kemarahan yang amat sangat. Rahangnya mengeras hingga urat-urat lehernya terlihat menonjol. Tangan kanannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Wajahnya memerah menahan amarah yang meluap. Beliau menatap Arman dengan tatapan yang bisa membunuh. Aura kepemimpinan yang tenang tadi lenyap, berganti dengan aura menakutkan dari seseorang yang melihat ketidakadilan di depan mata kepalanya sendiri. Pak Surya melangkah maju mendekati Arman. Jarak mereka kini sangat dekat. Arman mundur selangkah demi selangkah hingga punggungnya menabrak dinding. Dia terpojok. Tidak bisa lari kemana-mana. Pak Surya menunjuk wajah Arman tepat di depan hidungnya. Suaranya tidak lagi pelan, melainkan menggelegar memenuhi ruangan. Arman, apa benar yang dikatakan istrimu? Kamu merayakan pesta kenaikan jabatan di atas tanah makam mertuamu sendiri, di hari yang sama saat istrimu kehilangan ibunya. Bentakan itu begitu keras hingga Livia terlonjak kaget dan menjatuhkan tas tangannya. Arman gemetar hebat. Lututnya lemas.
Dia mencoba mencari alasan, gagap dan tidak jelas. Bu, bukan begitu, Pak. Ini kan sudah direncanakan lama. Saya tidak bermaksud. Alasan-alasan bodoh itu terdengar semakin menyedihkan di telinga semua orang. Arman mencoba meraih tangan Pak Surya untuk memohon pengertian. Namun Pak Surya menepisnya dengan kasar. Seolah tangan Arman adalah kotoran yang menjijikkan. Diam kamu, bentak Pak Surya lagi. Saya tidak butuh alasan sampahmu. Ruangan kembali sunyi. Saya pikir kamu adalah karyawan berprestasi yang punya integritas. Ternyata kamu tidak lebih dari manusia tanpa hati nurani. Kamu menyiksa istrimu yang sedang berduka demi memuaskan ego dan gengsimu. Pak Surya menatap sekeliling ruangan. Menatap para tamu yang kini menunduk malu. Dan kalian semua, kalian makan dan minum dengan nikmat di rumah duka. Di mana hati nurani kalian? Para tamu terdiam 1000 bahasa. Rasa malu dan bersalah menghantam mereka telak. Pesta itu seketika berubah menjadi pengadilan moral. Musik sudah lama mati. Tawa sudah lama hilang. Digantikan oleh ketegangan yang mencekik leher. Aku masih berdiri di tempatku, menangis lega karena akhirnya beban itu terangkat. Namun aku belum tahu bahwa kejutan sebenarnya baru akan dimulai. Pak Surya kembali menatap Arman. Mata beliau menunjukkan bahwa ini bukan sekadar masalah moral biasa baginya. Ada kemarahan personal yang tersimpan di sana. Beliau menarik napas dalam-dalam, mengatur emosinya sebelum menjatuhkan bom berikutnya yang akan menghancurkan hidup Arman selamanya. Arman, ucap Pak Surya dengan nada dingin yang menusuk tulang, kamu mungkin bangga dengan jabatan barumu. Kamu mungkin merasa hebat di depan teman-temanmu. Tapi kamu melupakan satu hal yang sangat fatal. Pak Surya melangkah mendekat lagi. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Kamu meremehkan mertuamu. Kamu menganggap ibumu itu orang biasa. Beliau memberi jeda dramatis. Bukan. Pak Surya menatap langsung ke mata Arman. Asal kamu tahu, Arman, semua orang di dunia bisnis mengenal siapa ibu mertuamu yang baru saja meninggal itu. Beliau berhenti sejenak, membiarkan ketakutan merayapi seluruh saraf Arman. Semua orang mengenalnya dan menghormatinya. Pak Surya mencondongkan tubuh sedikit. Kecuali kamu. Kalimat Pak Surya menggantung di udara seperti guntur yang baru saja meledak, meninggalkan gema menakutkan di telinga setiap orang yang mendengarnya. Arman berdiri terpaku. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya berkedip cepat, seolah mencoba mencerna informasi yang baru saja masuk otaknya, namun ditolak oleh logika sombongnya. Wajahnya yang tadi pucat kini menunjukkan ekspresi kebingungan yang menyedihkan. Dia mencoba tertawa kecil. Sebuah tawa kering yang terdengar sangat tidak pantas di tengah ketegangan yang mencekik itu. Dengan sisa-sisa arogansi yang dia miliki, Arman mencoba menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Dia menggelengkan kepalanya pelan, lalu menatap Pak Surya dengan tatapan meremehkan yang bodoh. Seolah-olah Pak Surya baru saja menceritakan lelucon yang tidak lucu. Arman melangkah maju sedikit, mencoba mensejajarkan dirinya dengan Pak Surya, sebuah tindakan yang sangat lancang. Dengan nada suara yang dibuat sesantai mungkin, Arman berkata bahwa Pak Surya pasti salah orang atau mungkin salah menerima informasi. Arman menjelaskan dengan penuh percaya diri bahwa mertuanya, Ibu Ratna, hanyalah seorang wanita tua biasa yang hidup dari uang pensiunan mendiang suaminya yang tidak seberapa. Arman bahkan menambahkan dengan nada mencemooh bahwa Ibu Ratna sehari-harinya hanya berkebun di halaman belakang, memakai daster, dan sering meminta uang belanja tambahan darinya. Di mata Arman, Ibu Ratna adalah beban. Sosok parasit tua yang tidak memiliki nilai apa-apa selain merepotkan hidupnya. Dia yakin sekali bahwa Pak Surya sedang membicarakan orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama. Mendengar ocehan Arman yang semakin merendahkan almarhumah, Pak Surya tidak marah meledak-ledak seperti sebelumnya. Kali ini reaksinya jauh lebih menakutkan. Beliau tertawa. Sebuah tawa pendek, sinis, dan dingin yang membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu berdiri. Pak Surya menatap Arman seperti menatap seekor serangga kecil yang menjijikan, yang tidak sadar bahwa dirinya akan segera diinjak. Beliau melangkah perlahan mengelilingi Arman, seolah sedang mengamati objek pameran yang cacat. Suara langkah kaki Pak Surya di lantai keramik terdengar begitu dominan di kesunyian ruangan itu. Para tamu, termasuk Livia, menahan napas. Menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar akan segera terungkap.
Livia yang berdiri di sudut ruangan mulai merasa tidak nyaman. Instingnya mengatakan bahwa dia telah bertaruh pada kuda yang salah. Pak Surya berhenti tepat di depan Arman. Menatap manik mata Arman dalam-dalam. Dengan suara yang tenang namun penuh penekanan di setiap suku katanya, Pak Surya mulai berbicara. Ketidaktahuanmu adalah bukti betapa butanya hati dan matamu selama ini, Arman. Pak Surya menjelaskan bahwa Ibu Ratna memang memilih hidup sederhana. Jauh dari kemewahan. Menolak sorotan publik. Namun di balik daster sederhana dan tangan yang kotor oleh tanah kebun itu, Ibu Ratna adalah otak jenius di balik berdirinya perusahaan raksasa tempat Arman bekerja. Beliau adalah pendiri utama. Pemegang saham mayoritas. Pemilik kuasa mutlak atas arah kebijakan perusahaan. Selama bertahun-tahun, Ibu Ratna mengendalikan bisnis dari balik layar. Membiarkan para direksi seperti Pak Surya tampil di depan publik. Sementara beliau menikmati ketenangan hidup bersama putrinya. Arman terhuyung ke belakang. Seolah ditampar oleh tangan tak kasat mata. Kakinya lemah seketika. Ingatannya berputar cepat ke masa lalu. Dia teringat betapa seringnya dia memarahi Ibu Ratna karena masalah sepele, masakan yang kurang asin, lantai yang kurang bersih. Dia teringat saat dia membentak Ibu Ratna karena meminta uang untuk obat. Padahal sebenarnya, Ibu Ratna bisa membeli seluruh rumah sakit itu jika dia mau. Dia teringat bagaimana dia selalu membanggakan diri sebagai tulang punggung keluarga di depan Ibu Ratna. Memamerkan gaji dan jabatannya, yang sebenarnya hanyalah remah-remah kecil dibandingkan kekayaan mertuanya. Rasa malu yang amat sangat mulai merayapi dirinya. Bercampur dengan rasa takut yang melumpuhkan. Ternyata selama ini, dia sedang menghina bos dari bosnya. Pemilik tahta tempat dia mengemis rezeki. Pak Surya belum selesai. Beliau menunjuk wajah Arman lagi. Kali ini dengan jari telunjuk yang gemetar menahan emosi. Arman. Semua orang di dunia bisnis, semua kolega saya, semua investor besar, mengenal siapa Ibu Ratna. Mereka menunduk hormat pada beliau. Mereka segan pada kebijaksanaan dan kekuasaannya. Semua orang tahu betapa hebatnya beliau. Pak Surya menarik napas tajam. Kecuali kamu. Kalimat itu diucapkan dengan nada tinggi yang menghantam dada Arman. Pak Surya melanjutkan bahwa Arman adalah satu-satunya orang yang paling dekat secara fisik dengan Ibu Ratna. Tinggal satu atap, makan satu meja, namun menjadi orang yang paling jauh secara hati dan pengetahuan. Kebodohan dan kesombongan Arman telah menutup matanya dari melihat berlian yang ada di dalam rumahnya sendiri. Arman jatuh terduduk di lantai. Kakinya benar-benar tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya yang gemetar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia menatap lantai kosong dengan pandangan nanar. Hancur sudah harga dirinya. Hancur sudah masa depannya. Teman-teman kantornya menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kaget, jijik, dan kasihan. Mereka berbisik-bisik, menyadari bahwa selama ini mereka memuja orang yang salah. Mereka baru saja makan hidangan yang dimasak oleh putri pemilik perusahaan, di rumah pemilik perusahaan, sambil menertawakan kematian pemilik perusahaan itu sendiri. Rasa bersalah menghantui mereka. Satu persatu dari mereka mulai mundur perlahan menuju pintu keluar. Ingin segera melarikan diri dari situasi yang sangat memalukan ini. Livia yang menyadari bahwa Arman bukan lagi aset berharga, melainkan liabilitas yang berbahaya, diam. Dia mengambil tasnya dan berusaha menyelinap di antara kerumunan tamu untuk kabur. Namun drama belum berakhir. Pak Surya melihat gelagat para tamu yang ingin pergi. Beliau mengangkat tangannya. Memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat. Beliau berkata bahwa belum ada yang boleh meninggalkan ruangan ini sebelum urusan selesai. Pak Surya ingin semua orang menjadi saksi atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Beliau ingin menjadikan momen ini sebagai pelajaran moral bagi seluruh karyawannya tentang integritas dan karma. Suasana ruangan kembali mencekam. Tidak ada yang berani membantah perintah Big Boss. Mereka semua berdiri mematung, menundukkan kepala, menunggu hukuman, atau setidaknya kebenaran yang lebih menyakitkan. Pak Surya kemudian berbalik menatapku. Tatapan matanya melembut seketika, berbeda jauh dari sorot tajam yang ia arahkan pada Arman. Beliau memanggil asisten pribadinya yang menunggu di luar untuk masuk, membawa sebuah tas kerja kulit berwarna hitam. Aku masih berdiri di tempatku, terpaku dalam kebisuan. Air mataku sudah berhenti mengalir, digantikan oleh rasa terkejut yang luar biasa.
Selama ini aku tahu ibu punya tabungan. Tapi aku tidak pernah menyangka ibu adalah seorang konglomerat. Ibu tidak pernah bercerita. Ibu selalu mengajarkanku hidup hemat, menabung, dan bersyukur. Ternyata semua itu adalah cara ibu mendidikku agar tidak silau harta. Dan sekarang aku mengerti kenapa ibu selalu tersenyum sabar saat Arman merendahkannya. Ibu bukan lemah. Ibu hanya sedang menonton sandiwara Arman dengan rasa kasihan. Ibu sedang menguji menantunya. Dan Arman gagal total dalam ujian itu. Hatiku berdesir nyeri memikirkan betapa kesepiannya ibu menyimpan rahasia ini sendirian demi menjaga keutuhan rumah tanggaku. Asisten Pak Surya, seorang pria muda berkacamata dengan setelan rapi, masuk ke dalam ruangan dengan langkah tegap. Di tangannya tergenggam sebuah tas kulit hitam yang terlihat sangat penting. Dia membungkuk hormat kepada Pak Surya. Lalu, kepadaku. Ini pertama kalinya ada orang asing yang membungkuk hormat padaku di rumah ini. Biasanya tamu-tamu Arman hanya menganggapku angin lalu atau pembantu gratisan. Asisten itu meletakkan tas di atas meja kopi yang sudah dibersihkan dari gelas-gelas kotor sisa pesta. Bunyi kunci tas yang dibuka. Klik, terdengar nyaring di keheningan ruangan yang mencekam. Arman yang masih terduduk lemas di lantai mengangkat wajahnya sedikit. Matanya tertuju pada tas itu dengan sorot ketakutan. Sekaligus rasa penasaran yang tamak. Mungkin di sudut hati kecilnya yang busuk, dia masih berharap ada sedikit bagian untuknya. Pak Surya mengambil sebuah amplop coklat besar yang disegel dengan lilin merah berlogo resmi notaris. Beliau memegang amplop itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah pusaka yang sangat berharga. Beliau menjelaskan kepada semua orang yang hadir bahwa kedatangannya hari ini sebenarnya bukan untuk menghadiri pesta bodoh Arman, melainkan untuk melaksanakan amanah terakhir almarhumah Ibu Ratna. Pak Surya bercerita bahwa seminggu sebelum meninggal, Ibu Ratna sudah memanggil notaris dan Pak Surya ke rumah sakit secara rahasia untuk menyusun wasiat ini. Ibu Ratna sudah memiliki firasat bahwa waktunya tidak lama lagi. Dan beliau ingin memastikan masa depan putri tunggalnya terjamin. Beliau juga ingin memberikan pengadilan terakhir bagi menantunya. Pak Surya membuka segel amplop itu dengan perlahan. Suara kertas yang dirobek terdengar menyayat hati. Beliau mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal. Arman menahan napas. Lehernya terlihat menegang. Livia yang tertahan di dekat pintu juga menajamkan telinganya. Sifat materialistisnya membuatnya penasaran dengan jumlah harta yang akan disebutkan. Pak Surya mulai membacakan isi wasiat dengan suara lantang dan jelas. Poin pertama menyebutkan daftar aset Ibu Ratna. Dan daftar itu sangat panjang. Membuat siapapun yang mendengarnya akan ternganga. Mulai dari kepemilikan saham mayoritas di perusahaan induk tempat Arman bekerja. Beberapa ruko di pusat kota. Tanah berhektar-hektar di luar kota. Hingga deposito di berbagai bank dengan nilai yang fantastis. Ternyata rumah yang kami tempati ini pun, yang selama ini diklaim Arman sebagai hasil jerih payahnya merenovasi, status tanah dan bangunannya sepenuhnya milik Ibu Ratna. Mendengar daftar kekayaan itu, wajah Arman berubah-ubah ekspresinya. Dari kaget, takjub, hingga kemudian muncul penyesalan yang amat sangat dalam. Dia menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Dia baru sadar bahwa selama ini dia tidur di atas tumpukan emas. Tapi dia memperlakukan pemilik emas itu seperti sampah. Jika saja dia bersikap sedikit lebih baik pada Ibu Ratna. Jika saja dia merawat ibu dengan tulus, mungkin dia akan menikmati semua kemewahan itu sekarang. Keserakahan di mata Arman terlihat jelas. Dia mulai membayangkan hidup mewah yang melayang begitu saja dari genggamannya. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Berharap aku bisa meluluhkan hati Pak Surya, atau mengubah isi wasiat itu demi dia. Namun Pak Surya belum sampai pada bagian terpenting. Beliau berdehem keras, menarik kembali perhatian semua orang. Beliau membaca poin krusial yang menjadi inti dari wasiat tersebut. Sebuah klausul khusus yang ditulis sendiri oleh Ibu Ratna dengan pertimbangan matang. Pak Surya membacakan kalimat itu. Seluruh aset, saham, properti, dana tunai saya wariskan mutlak kepada putri kandung saya, Rania. Namaku disebut. Ruang tamu terasa berputar. Tidak ada satu rupiah pun yang boleh jatuh ke tangan menantu saya, Arman. Arman terbelalak. Namun Pak Surya belum selesai. Kecuali... Pak Surya berhenti sejenak. Membuat jantung Arman berdegup kencang penuh harap. Masih ada kata kecuali.
Masih ada harapan. Pak Surya melanjutkan dengan nada yang semakin dingin. Kecuali jika Arman terbukti telah menjadi suami yang setia, penyayang, dan menghormati saya serta putri saya hingga akhir hayat saya. Ruangan hening. Pak Surya menutup dokumen itu dengan keras. Namun jika terbukti Arman menyakiti hati putri saya, menelantarkan saya di masa tua, atau bersikap tidak pantas, maka hak waris ini tertutup rapat baginya selamanya. Segala akses keuangan yang mungkin pernah saya berikan melalui perusahaan akan dicabut seketika. Pak Surya menatap Arman dengan tatapan mematikan. Dan hari ini, Arman, di depan mata kepala saya sendiri dan di depan puluhan saksi, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak memenuhi syarat pengecualian itu. Beliau menunjuk ke arah meja penuh makanan. Kamu justru melakukan hal yang sebaliknya. Kamu berpesta di atas duka istrimu. Kamu menghina saya dan almarhumah. Pak Surya mengangkat dagunya. Maka dengan ini, wasiat Ibu Ratna berlaku mutlak. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Suaranya menggema. 0 besar. Arman meraung. Tangisannya bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kemarahan dan keputusasaan seorang pecundang yang kehilangan segalanya. Dia mencoba bangkit dan menerjang ke arah meja untuk merebut dokumen itu. Berteriak bahwa ini tidak adil. Bahwa sebagai suami dia berhak atas harta istrinya. Namun sebelum dia menyentuh meja, 2 pengawal pribadi Pak Surya yang bertubuh kekar langsung menahan tubuhnya. Mereka memelintir tangan Arman ke belakang, hingga dia mengerang kesakitan. Arman meronta-ronta seperti orang gila. Memaki Pak Surya. Memaki Ibu Ratna. Dan bahkan, memakiku. Topengnya benar-benar lepas. Sifat aslinya yang kasar dan serakah terlihat jelas di depan semua orang. Aku menatap Arman dengan pandangan kosong. Rasa cintaku padanya yang selama ini kuberikan dengan tulus meski sering disakiti, kini menguap tak berbekas. Melihatnya mengamuk demi harta warisan di saat kuburan ibu masih merah membuatku sadar bahwa dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Dan kenyamanan yang kuberikan. Aku melangkah mendekati meja, berdiri di samping Pak Surya. Aku meletakkan tanganku di atas dokumen wasiat itu. Kertasnya terasa dingin. Namun aku bisa merasakan kehangatan kasih sayang ibu di sana. Ibu melindungiku bahkan setelah beliau tiada. Ibu memastikan aku tidak akan dimanfaatkan oleh laki-laki yang salah. Pak Surya menoleh padaku dan mengangguk hormat. Nyonya Rania, panggilnya. Sebutan itu membuat Arman semakin histeris. Karena kini statusku jauh di atasnya. Sesuai amanat ibu Anda, mulai detik ini Anda adalah pemilik sah dari aset-aset tersebut. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, Anda memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan, termasuk nasib karyawan-karyawan yang tidak bermoral. Pak Surya melirik tajam ke arah Arman dan Livia. Kalimat itu adalah sinyal serangan balik. Kekuasaan kini ada di tanganku. Aku melihat ke arah Livia. Wajahnya sepucat kertas. Dia menyadari bahwa karirnya ada di ujung tanduk. Dia mencoba tersenyum padaku. Sebuah senyuman takut dan menjilat. Namun aku memalingkan wajah. Suasana ruangan kini berbalik 180 derajat. Tamu-tamu yang tadi meremehkanku kini menunduk takut. Mereka sadar bahwa nasib pekerjaan mereka mungkin bergantung pada suasana hatiku. Namun aku tidak peduli pada mereka. Fokusku hanya pada 2 orang pengkhianat di depanku. Arman dan Livia. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang bercampur dengan aroma duka. Sudah waktunya membersihkan sampah dari hidupku. Seperti aku membersihkan sisa pesta mereka tadi. Pak Surya kemudian memberikan isyarat lain pada asistennya. Asisten itu mengeluarkan sebuah tablet elektronik dan menyalakannya. Selain wasiat, kata Pak Surya sambil menatap Livia dan Arman bergantian. Tim audit internal kami juga menemukan beberapa transaksi mencurigakan yang dilakukan Arman selama menjabat. Ruangan kembali tegang. Dan anehnya, lanjut Pak Surya, pola pengeluaran itu sangat sinkron dengan gaya hidup mewah salah satu staf wanitanya. Pak Surya menatap Livia tajam. Nona Livia, mungkin Anda bisa menjelaskan dari mana Anda mendapatkan tas bermerek dan perhiasan mahal dengan gaji staf biasa? Beliau mengangkat tablet itu. Karena data kami menunjukkan aliran dana perusahaan yang diselewengkan Arman, mengalir ke barang-barang yang Anda pakai sekarang. Arman terbelalak. Dia lupa bahwa selama ini dia melakukan korupsi kecil-kecilan untuk memanjakan Livia.
Berpikir bahwa tidak akan ada yang memeriksa detail pengeluaran operasional. Namun sekarang, dengan audit langsung dari Big Boss, semua bangkainya tercium. Wajah Livia berubah menjadi ekspresi ketakutan murni. Dia gemetar hebat. Tas mahal yang dipegangnya jatuh ke lantai. Rahasia perselingkuhan dan korupsi mereka terbongkar sekaligus. Ini bukan lagi soal warisan yang hilang. Ini soal penjara yang menanti. Suasana di ruang tamu yang tadinya hening mencekam kini berubah menjadi arena penghakiman yang panas. Asisten Pak Surya memegang tablet elektronik itu tinggi-tinggi, memutarnya perlahan agar semua orang bisa melihat bukti kejahatan yang terpampang di layar. Arman membelalakan matanya, seolah bola matanya hendak meloncat keluar dari rongganya. Di layar itu terpampang deretan angka dan data transaksi yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat di balik tumpukan berkas laporan keuangan palsu. Arman mengira dia pintar. Mengira dia bisa mengelabui sistem audit perusahaan dengan memecah pengeluaran besar menjadi nota-nota kecil bertajuk dana operasional atau biaya hiburan klien. Namun dia lupa. Perusahaan tempatnya bekerja dibangun oleh mendiang mertuanya. Dan sistem pengawasannya jauh lebih canggih daripada otak liciknya. Pak Surya menunjuk layar tablet itu dengan jari telunjuknya yang tegas. Beliau mulai membongkar satu persatu dosa Arman di hadapan istri sahnya dan selingkuhannya. Suara Pak Surya terdengar datar namun tajam. Mengiris sisa harga diri Arman. Beliau membacakan transaksi pembelian tas mewah dari butik ternama sebulan yang lalu. Tanggal transaksi itu bertepatan dengan hari di mana Arman mengaku padaku bahwa dia harus lembur sampai pagi karena ada audit mendadak. Ternyata audit yang dia maksud adalah menemani Livia berbelanja barang mewah menggunakan kartu kredit perusahaan. Dadaku sesak. Bukan karena cemburu, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Saat aku di rumah menghemat uang belanja demi membayar tagihan listrik, suamiku justru menghamburkan uang perusahaan untuk wanita lain. Livia yang namanya disebut dalam laporan audit itu gemetar hebat. Wajah cantiknya yang penuh riasan kini luntur oleh keringat dingin. Dia mencoba mengelak, menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia berusaha melepaskan diri dari tuduhan itu dengan cara paling pengecut. Livia berteriak dengan suara melengking, mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal sumber uang itu. Dia berdalih bahwa Arman yang memberikannya sebagai hadiah. Dan dia pikir itu uang pribadi Arman. Livia mulai menangis. Namun bukan tangisan penyesalan. Melainkan tangisan buaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menuding Arman dengan jari telunjuknya yang berhias kuku palsu. Menuduh Arman telah menjebaknya. Dia berkata bahwa Armanlah yang merayunya. Armanlah yang memaksanya menerima barang-barang itu. Mendengar pengkhianatan Livia, Arman murka. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dia tidak terima disalahkan sendirian. Hubungan gelap yang mereka banggakan, yang mereka sebut cinta sejati di belakang punggungku, kini hancur dalam hitungan detik ketika kepentingan pribadi mereka terancam. Arman balik menyerang. Dia berteriak bahwa Livia yang selalu merengek minta dibelikan ini dan itu. Arman membeberkan bahwa Livia mengancam akan memutuskan hubungan jika tidak dibelikan perhiasan baru. Mereka berdua saling mencaci maki, saling membuka aib, dan saling menyalahkan di depan umum. Pemandangan itu sungguh menyedihkan, sekaligus memuaskan. Dua orang yang tadinya bersatu untuk menyakitiku kini saling tikam layaknya anjing liar yang berebut tulang. Para tamu undangan menyaksikan pertengkaran itu dengan mulut ternganga. Mereka merasa jijik melihat drama murahan itu. Mereka baru sadar betapa bobroknya moral atasan dan rekan kerja mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. Nada mencemooh mulai berdengung. Reputasi Livia sebagai wanita karir yang elegan hancur seketika. Berganti menjadi cap wanita murahan yang gila harta. Reputasi Arman sebagai suami setia dan pemimpin bijaksana pun lenyap tak berbekas. Berganti menjadi koruptor dan peselingkuh yang bodoh. Di tengah keributan itu, Pak Surya memberi isyarat kepada asistennya. Asisten itu memutar sebuah video. Rekaman CCTV dari sebuah restoran mewah. Di layar terlihat jelas Arman dan Livia sedang makan malam romantis. Tertawa bahagia sambil berpegangan tangan. Tanggal di video itu adalah tanggal ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Hari itu, Arman bilang dia sakit perut dan tidur cepat di kamar. Padahal, dia pergi menemui Livia setelah aku tertidur kelelahan mengurus rumah. Melihat bukti visual itu, hatiku seperti diremas tangan raksasa.
perih. Namun anehnya, ada rasa lega. Lega karena semua kecurigaanku selama ini terbukti benar. Aku tidak gila. Aku tidak paranoid. Insting istriku benar. Mereka memang pengkhianat. Aku melangkah maju mendekati mereka berdua yang sedang bertengkar. Langkahku tenang. Namun setiap hentakan kakiku membuat mereka terdiam. Aura wibawa yang mungkin diwariskan dari Ibu Ratna kini mengalir dalam darahku. Aku menatap Livia tepat di matanya. Wanita itu langsung menunduk. Tidak berani membalas tatapanku. Dulu dia memandangku rendah karena penampilanku yang sederhana. Sekarang dia terlihat sangat kecil di hadapanku. Aku berbicara dengan suara pelan namun penuh penekanan. Aku berkata pada Livia bahwa aku sudah tahu semuanya sejak lama. Namun aku diam karena menunggu Arman berubah. Tapi ternyata diamku justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Aku menunjuk piring-piring makanan yang berserakan di meja. Makanan yang tadi sempat dicicipi Livia lalu dilepehnya. Dengan nada dingin, aku menyuruhnya menikmati hidangan terakhir itu baik-baik. Aku mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir dia bisa makan dengan tenang di rumah ini. Dan mungkin, kali terakhir dia bisa makan enak sebelum hukum menjeratnya. Kalimatku membuat Livia semakin ketakutan. Dia mencoba meraih tanganku. Memohon maaf. Memanggilku, Mbak Rania, dengan nada sok akrab. Namun aku menepis tangannya dengan jijik. Aku tidak butuh permintaan maaf dari wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku dan menghina ibuku di hari kematiannya. Pak Surya menatapku dengan bangga. Beliau melihat sosok Ibu Ratna dalam diriku. Beliau kemudian mengambil alih situasi kembali. Dengan suara tegas, Pak Surya menyatakan bahwa bukti-bukti ini sudah cukup untuk menyeret mereka ke jalur hukum. Penggelapan dana perusahaan bukanlah masalah sepele. Itu adalah tindak pidana. Pak Surya memerintahkan pengawalnya untuk mengamankan barang bukti berupa tas dan perhiasan yang dipakai Livia saat itu juga. Karena barang-barang itu dibeli dengan uang perusahaan dan secara teknis adalah aset perusahaan. Livia menjerit histeris. Saat pengawal memintanya melepaskan jam tangan dan tas mahalnya, dia dipermalukan habis-habisan di depan semua orang. Topengnya benar-benar hancur. Memperlihatkan wajah aslinya yang serakah dan pengecut. Arman menyaksikan Livia diperlakukan seperti kriminal. Dan dia tahu giliran berikutnya adalah dirinya. Realitas menghantamnya dengan sangat keras. Jabatan manajer yang baru saja dia rayakan kini hilang. Harta warisan yang dia impikan melayang. Selingkuhan yang dia banggakan ternyata musuh dalam selimut. Dan istri yang selama ini dia injak-injak kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Kaki Arman lemas. Dia ambruk ke lantai. Berlutut tepat di hadapanku. Pria yang 2 jam lalu berteriak memaki-maki aku. Pria yang menyuruhku melayani tamunya seperti pembantu. Kini bersimpuh di kakiku seperti pengemis hina. Air mata membanjiri wajah Arman. Ingusnya meleleh. Bercampur dengan air mata membuat wajahnya terlihat sangat menjijikan. Dia mulai meracau. Memohon ampun dengan suara serak. Dia meraih ujung pakaianku. Mencoba mencium kakiku. Dia berkata bahwa dia hilaf. Bahwa dia sedang stres berat karena tekanan pekerjaan sehingga dia mencari pelarian. Dia berani bersumpah atas nama Tuhan bahwa dia masih mencintaiku. Dia memohon agar aku mengingat masa-masa indah pacaran kami dulu. Masa-masa awal pernikahan kami yang manis. Dia memohon demi cinta kami. Demi janji suci pernikahan. Agar aku mau memaafkannya dan membatalkan tuntutan Pak Surya. Dia bahkan berjanji akan berubah. Akan menjadi suami yang baik. Akan rajin beribadah. Akan melakukan apa saja asalkan aku memberinya kesempatan kedua. Mendengar rayuan gombal dan janji manis yang sudah basi itu, perutku terasa mual. Dulu mungkin aku akan luluh melihat air matanya. Dulu aku adalah wanita bodoh yang selalu percaya bahwa dia bisa berubah. Tapi kematian ibu dan kejadian hari ini telah membunuh Rania yang lama. Aku menatap Arman dengan tatapan kosong. Tanpa emosi. Aku teringat reaksi Arman saat aku menangis sepulang dari pemakaman tadi. Kalimat itu terngiang jelas di telingaku. Percuma nangis. Ibumu tidak akan hidup lagi. Kalimat itu kini menjadi bumerang. Menghantam balik dirinya. Aku mundur selangkah. Melepaskan ujung pakaianku dari cengkeraman tangannya yang kotor. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Dengan suara tenang namun menusuk,
Aku mengembalikan kata-katanya sendiri. Aku bertanya padanya, "Kenapa kamu menangis sekarang?" Aku mengatakan bahwa percuma dia menangis. Tangisannya tidak akan mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur. Tangisannya tidak akan menghidupkan kembali rasa hormatku padanya. Aku menyuruhnya berhenti membuat drama. Karena itu tidak akan mengubah keputusan apapun. Aku katakan bahwa air matanya palsu. Hanya keluar karena dia kehilangan harta dan jabatan. Bukan karena dia menyesal telah menyakitiku atau ibu. Pak Surya yang berdiri di sampingku akhirnya menjatuhkan vonis terakhir. Dengan suara lantang yang didengar oleh seluruh tamu yang masih tersisa, beliau mengucapkan kalimat pemecatan. Arman dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan. Efektif mulai detik ini. Pak Surya juga menegaskan bahwa tim hukum perusahaan akan segera memproses tuntutan pidana atas penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan Arman. Arman tidak hanya kehilangan pekerjaan. Dia juga akan di-blacklist dari seluruh industri. Namanya akan tercatat buruk. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakannya lagi. Kehancuran Arman semakin lengkap ketika tiba-tiba ponsel di saku celananya berbunyi nyaring. Bukan nada dering panggilan biasa, melainkan rentetan notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Arman dengan tangan gemetar mengambil ponselnya. Wajahnya semakin pucat saat membaca layar. Itu adalah pesan-pesan ancaman dari penagih hutang pinjaman online. Selama ini, untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan memanjakan Livia, Arman ternyata terjerat hutang di banyak aplikasi pinjaman online ilegal. Dia meminjam uang dengan bunga tinggi, mengandalkan gaji besar dan bonus promosi jabatannya untuk membayar cicilan. Namun sekarang, sumber pendapatannya sudah diputus total. Dia tidak punya gaji, tidak punya bonus, tidak punya pesangon karena dipecat secara tidak hormat. Para penagih hutang itu seolah punya indera keenam. Mereka menagih tepat di saat Arman jatuh ke titik terendah. Ponsel itu terus berbunyi. Panggilan masuk dari nomor-nomor tidak dikenal mulai membanjiri. Arman panik. Dia membanting ponselnya ke lantai hingga retak. Seolah ingin membungkam kenyataan pahit yang mengejarnya. Namun masalah tidak akan hilang hanya dengan membanting ponsel. Hutang itu nyata. Dan sekarang dia harus menanggungnya sendiri. Tanpa sepeser pun uang di kantong. Teman-teman kantor Arman yang menyaksikan kehancuran total mantan atasan mereka mulai beranjak pergi satu persatu. Mereka tidak mau lagi dikaitkan dengan Arman. Mereka memandangnya dengan tatapan jijik dan merendahkan. Beberapa dari mereka bahkan sempat meludah ke lantai saat melewati Arman, sebagai tanda penghinaan atas sikapnya yang tidak bermoral terhadap istrinya dan mertuanya. Mereka pergi tanpa pamit. Hanya mengangguk hormat kepadaku dan Pak Surya sebelum bergegas keluar dari rumah yang kini terasa seperti neraka bagi Arman. Arman kini sendirian. Benar-benar sendirian. Di tengah ruang tamu yang berantakan. Livia sudah diamankan di sudut ruangan oleh pengawal, sibuk menangisi nasibnya sendiri tanpa peduli pada Arman. Aku berdiri tegak. Tidak lagi merasa kecil. Aku merasa kuat. Aku telah melihat antagonis dalam hidupku hancur lebur oleh perbuatannya sendiri. Karma itu datang begitu cepat, instan, dan menyakitkan. Aku menatap Arman untuk terakhir kalinya, lalu berbalik memunggunginya. Aku berjalan menuju foto ibu yang masih tergantung di dinding. Aku mengelus bingkai foto itu, berbisik dalam hati bahwa keadilan telah ditegakkan. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti kami. Namun hukuman Arman belum selesai. Pak Surya memberikan isyarat kepada kepala keamanannya. Sudah waktunya membersihkan sampah dari rumah ini. Sesungguhnya, Arman tidak punya hak lagi untuk berada di sini. Rumah ini adalah milikku. Warisan dari ibu. Dan aku tidak sudi berbagi atap dengan laki-laki yang telah menodai kesucian pernikahan kami. Pengusiran akan segera dilakukan. Arman harus merasakan bagaimana rasanya dibuang seperti barang bekas yang tidak berguna. Sama seperti dia ingin membuang kenangan tentang ibu dari rumah ini tadi pagi. Langit di luar mulai gelap. Awan mendung menggantung tebal. Seolah alam pun siap menyambut Arman dengan badai yang dingin. Set dingin nasib yang menantinya di jalanan. Gemas suara Pak Surya yang memecat Arman masih terngiang-ngiang di dinding-dinding rumah. Menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus melegakan bagi batinku. Tamu-tamu terakhir sudah pergi. Meninggalkan Arman dan Livia yang kini terpojok seperti tikus yang tertangkap basah di lumbung padi.
Aku berdiri di samping Pak Surya, menatap Arman yang masih bersimpuh di lantai. Ponselnya yang retak tergeletak di samping lututnya. Benda mati yang menjadi saksi bisu kehancuran finansialnya. Namun hukuman sosial dan finansial saja belum cukup. Masih ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Satu klaim terakhir yang harus dipatahkan. Agar kemenanganku mutlak dan sempurna. Ini tentang rumah ini. Rumah yang selama ini Arman banggakan sebagai istananya. Tempat dia bertindak seolah raja yang berkuasa penuh atas diriku dan ibuku. Dengan sisa-sisa keberanian yang dia kumpulkan dari serpihan egonya yang hancur, Arman mencoba bangkit berdiri. Kakinya gemetar. Namun dia memaksakan diri menatapku. Matanya merah, bengkak, dan penuh kepanikan. Dia tahu dia sudah kehilangan pekerjaan. Dia tahu dia sudah kehilangan reputasi. Namun dia masih berpikir dia memiliki tempat berteduh. Dengan suara serak yang dipaksakan terdengar tegas, Arman menunjuk ke arah pintu keluar dan berteriak kepadaku. Dia mengusirku. Dia berkata bahwa jika aku memang ingin berpisah dan memihak Pak Surya, maka aku harus angkat kaki dari rumahnya. Arman mengklaim dengan lantang bahwa rumah ini adalah hasil keringatnya. Tempat tinggal yang dia bayar cicilannya setiap bulan. Dan aku tidak punya hak tinggal di sini jika aku tidak mau menurut padanya. Dia berteriak bahwa aku boleh membawa semua warisan ibu. Tapi rumah ini adalah miliknya. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam. Betapa menyedihkannya laki-laki di hadapanku ini. Dia hidup dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri begitu lama, hingga dia lupa mana kenyataan dan mana kebohongan. Aku tidak menjawab teriakannya. Aku hanya menoleh perlahan ke arah Pak Surya. Memberi kode bahwa sudah saatnya kartu terakhir dibuka. Pak Surya mengangguk mengerti. Beliau kembali mengambil sebuah map berwarna biru tua dari dalam tas kerja asistennya. Sebuah dokumen yang berbeda dari surat wasiat tadi. Pak Surya melemparkan map itu ke atas meja di depan Arman. Map itu meluncur mulus dan berhenti tepat di hadapan Arman yang sedang terengah-engah. Pak Surya memerintahkan Arman untuk membuka map itu dan membacanya dengan teliti. Sebelum dia berani mengusir pemilik rumah yang sah. Tangan Arman gemetar hebat saat meraih map itu. Dia membukanya dengan kasar. Kertas-kertas di dalamnya nyaris robek. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan yang tertera di sana. Itu adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini. Dan di sana tertulis dengan jelas nama pemilik sahnya. Ratna Wulandari. Nama ibuku. Bukan nama Arman. Mata Arman membelalak lebar. Mulutnya ternganga tak percaya. Dia membolak-balik halaman sertifikat itu. Mencari namanya. Mencari bukti kepemilikannya. Namun nihil. Namanya tidak ada di manapun. Aku melangkah maju mendekatinya. Suaraku tenang. Namun menusuk tajam ke dalam kesadarannya. Aku menjelaskan fakta yang selama ini ibu sembunyikan untuk menjaga harga diri menantunya. Uang cicilan yang selama ini dia berikan padaku setiap bulan, tidak pernah cukup untuk membayar rumah sebesar ini di kawasan elit. Uang yang dia berikan bahkan tidak cukup untuk biaya makan kami sehari-hari. Jika bukan karena ibu yang diam-diam menutupinya. Rumah ini dibeli lunas oleh ibu 10 tahun yang lalu. Jauh sebelum aku menikah dengan Arman. Ibu membiarkan Arman merasa memiliki rumah ini. Membiarkan dia berkoar-koar soal renovasi dan cat tembok. Yang biayanya pun ibu ganti lewat uang belanja. Hanya agar Arman merasa menjadi kepala keluarga yang dihargai. Namun hari ini, karena Arman telah menginjak-injak kehormatan ibu, kebenaran itu harus diungkap. Arman menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat. Menolak percaya. Dia berteriak histeris bahwa itu tidak mungkin. Bahwa dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk rumah ini. Namun teriakannya percuma. Bukti hukum ada di depan matanya. Dia hanyalah penumpang gratis yang tidak tahu diri. Dia menumpang hidup di rumah mertua yang dia hina. Makan dari uang mertua yang dia remehkan. Dan sekarang dia ingin mengusir anak kandung dari pemilik rumah itu. Pak Surya menatap Arman dengan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Beliau berkata bahwa Arman tidak memiliki hak 1 sentimeter pun atas tanah ini. Dan karena Ibu Ratna telah mewariskan seluruh asetnya padaku. Maka sekarang akulah pemilik tunggal rumah ini. Dengan kekuasaan penuh di tanganku, aku menunjuk pintu depan yang terbuka lebar. Angin malam mulai masuk membawa hawa dingin. Seolah memberi isyarat agar sampah segera dibuang keluar.
Aku mengucapkan satu kata yang sudah lama ingin kuucapkan. Keluar. Kata itu meluncur ringan dari lidahku. Namun memiliki bobot yang menghancurkan bagi Arman. Aku tidak mengatakannya dengan teriak, melainkan dengan ketegasan seorang ratu yang memerintah di wilayahnya. Aku menyuruh Arman dan Livia angkat kaki dari rumahku detik ini juga. Aku tidak mau melihat wajah mereka lagi di sini. Aku tidak mau udara di rumah peninggalan ibu tercemar oleh napas mereka lebih lama lagi. Arman mencoba melawan. Dia bangkit dan hendak mencengkeram tanganku. Namun sebelum jarinya menyentuh kulitku, dua pengawal pribadi Pak Surya bergerak cepat. Mereka menangkap kedua lengan Arman, memelintirnya ke belakang punggung, menahan tubuhnya dengan kuat. Arman meronta-ronta seperti orang gila, berteriak memaki-maki, menyebutku istri durhaka. Namun teriakannya hanya terdengar seperti lolongan anjing yang terjepit. Para pengawal menyeret Arman secara paksa menuju pintu keluar. Sepatu Arman berdecit bergesekan dengan lantai keramik yang tadi siang kupel dengan air mata. Kini lantai itu menjadi saksi bisu terusirnya parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaanku. Livia yang melihat Arman diseret paksa mencoba mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi dengan tenang. Namun aku tidak membiarkannya lolos begitu saja. Aku memanggil namanya dengan lantang. Livia. Dia berhenti. Tubuhnya kaku. Aku memerintahkan pengawal untuk memastikan Livia juga keluar dari gerbang rumahku dan tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Tas-tas mewah, ponsel, dan perhiasan hasil korupsi sudah disita. Livia menatapku dengan tatapan memohon. Namun aku memalingkan wajah. Dia harus merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Sama seperti dia ingin membuatku tidak punya harga diri tadi. Arman dan Livia didorong keluar dari pintu utama, hingga mereka terhuyung jatuh ke halaman depan. Langit yang sejak tadi menahan beban akhirnya tumpah. Hujan turun deras. Bukan gerimis, melainkan hujan badai yang langsung membasahi tubuh mereka dalam hitungan detik. Air hujan bercampur dengan air mata Arman. Dia bangkit berdiri basah kuyup. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini lepek menutupi dahinya. Dia berlari kembali ke arah teras, menggedor pintu kaca yang sudah dikunci dari dalam. Dia berteriak memanggil namaku, memohon ampun, mengatakan bahwa dia tidak punya tempat tujuan, bahwa dia tidak punya uang sepeser pun di kantongnya. Dompetnya tertinggal di dalam, dan aku melarang pengawal memberikannya. Aku berdiri di balik jendela kaca besar ruang tamu, menatap pemandangan di luar dengan perasaan hampa. Cahaya lampu teras menyoroti sosok Arman yang menyedihkan. Dia memukul-mukul kaca. Wajahnya menempel di sana, terdistorsi oleh aliran air hujan. Dia terlihat seperti hantu masa lalu yang mencoba menghantuiku. Namun kaca ini memisahkan kami. Di belakang Arman, Livia berdiri menggigil kedinginan. Maskaranya luntur mengotori pipinya, membuatnya terlihat seperti badut yang menangis. Arman menoleh ke arah Livia, berharap selingkuhannya itu bisa membantunya. Dia meminta tumpangan, meminta untuk menginap di tempat Livia. Namun drama di halaman itu belum usai. Livia yang kini sadar bahwa Arman sudah menjadi beban yang tidak berguna, bahkan menyeretnya ke dalam masalah hukum, menolak mentah-mentah. Di tengah guyuran hujan deras, Livia mendorong tubuh Arman hingga terjengkang ke tanah berlumpur. Dia berteriak menyalahkan Arman atas semua kesialan ini, memakinya sebagai laki-laki pembawa sial, penipu, dan bodoh. Mereka berdua, pasangan yang tadi siang saling suap-suapan kue di pestaku, kini saling dorong dan saling caci di tengah lumpur halaman rumahku. Tetangga mulai keluar ke teras rumah mereka, tertarik oleh keributan itu. Mereka menonton tontonan gratis dengan tatapan mencemooh. Reputasi Arman di lingkungan ini hancur total. Semua orang kini tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya, karena malu dilihat tetangga dan kedinginan yang menusuk tulang, Livia berlari meninggalkan halaman rumahku, menerobos hujan tanpa menoleh lagi pada Arman. Dia meninggalkan Arman sendirian, terkapar di lumpur. Arman mencoba mengejarnya, namun kakinya terpeleset. Dia jatuh bangun, tertatih-tatih menuju gerbang pagar yang terbuka. Pengawal Pak Surya memastikan Arman keluar melewati garis pagar, lalu menekan tombol remote. Pagar besi tinggi itu perlahan menutup, memisahkan duniaku dengan dunia Arman selamanya.
Arman berdiri di luar pagar, memegang jeruji besi yang dingin, menatap ke arah rumah yang hangat dan terang. Dia sadar, pintu surga yang selama ini dia tempati telah tertutup rapat. Kini dia harus menghadapi neraka duniawi yang dia ciptakan sendiri. Aku membalikkan badan, memunggungi jendela. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku menarik napas panjang, menghirup udara ruangan yang kini terasa lebih lega. Meski masih berantakan, Pak Surya menepuk bahuku pelan, memberiku senyum kebapakan yang menguatkan. Malam itu, di tengah suara hujan yang menghantam atap, aku merasa benar-benar sendirian. Namun bukan kesepian. Aku merasa merdeka. Rumah ini kembali menjadi milikku. Dan milik ibu. 1 bulan kemudian, waktu bergulir cepat, membawa perubahan drastis dalam hidupku. Pagi ini, matahari bersinar cerah menembus tirai jendela kamar, menyapa hari baru dengan kehangatan yang berbeda. Tidak ada lagi suara bentakan Arman. Tidak ada lagi ketakutan akan salah bicara. Rumah besar peninggalan ibu kini terasa tenang dan damai. Aku bangun dengan perasaan ringan, menunaikan ibadah pagi dengan khusyuk, mendoakan ibu yang telah tenang di alam sana. Setelah itu, aku bersiap-siap, bukan untuk ke dapur, melainkan untuk pergi ke kantor pusat perusahaan. Aku berdiri di depan cermin. Penampilanku telah berubah. Wajahku yang dulu kusam kini segar dan bercahaya. Mataku memancarkan ketegasan. Aku mengenakan pakaian kerja yang profesional dan elegan. Hari ini adalah hari penting. Rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan. Dan aku, Rania, akan duduk di kursi yang seharusnya diduduki ibu selama ini. Mobil jemputan sudah menunggu. Sepanjang perjalanan menuju kawasan bisnis, aku memandangi gedung-gedung tinggi. Dulu aku hanya istri karyawan biasa. Sekarang aku pemilik salah satu gedung itu. Sesampainya di kantor, sambutan yang kuterima luar biasa. Para karyawan membungkuk hormat. Mereka tahu siapa aku. Putri pendiri perusahaan. Wanita yang membongkar skandal korupsi manajer lama. Aku memasuki ruang rapat direksi. Pak Surya berdiri menyambutku. Mempersilakan aku duduk di kursi utama. Kursi milik ibu. Saat aku duduk, semua orang menunggu arahanku. Aku membuka rapat dengan suara tenang namun tegas. Membahas visi baru perusahaan, kesejahteraan karyawan, dan penghapusan praktik korupsi. Aku berbicara bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai seseorang yang memahami nilai kerja keras dan kejujuran. Nilai yang ditanamkan ibu padaku. Nasib Arman. Sementara aku memimpin rapat di gedung pencakar langit. Nasib yang sangat kontras dijalani Arman. Di sebuah kamar kos sempit 3 meter yang lembab, Arman meringkuk di kasur tipis yang bau apek. Atap bocor. Tidak ada AC. Hanya kipas angin berdebu. Dia terbangun oleh gedoran pintu. Penagih hutang. Sejak dipecat dan diusir, hidupnya hancur total. Namanya masuk daftar hitam industri. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Tabungannya nol. Teman-temannya menjauh. Bahkan Livia menjadi saksi yang memberatkannya di kepolisian demi keringanan hukuman. Arman benar-benar sendirian. Perutnya perih karena belum makan. Dia hanya makan mie instan mentah. Wajahnya tirus. Matanya cekung. Dia menatap ponsel murahnya. Di layar terlihat berita tentang diriku meresmikan proyek sosial perusahaan. Tersenyum anggun didampingi Pak Surya. Arman menangis. Air mata penyesalan yang terlambat. Dia teringat rumah nyaman. Makanan hangat. Istri yang tulus. Semua itu dia buang demi kesenangan sesaat. Dan kini dia harus membayar harganya.